Hai teman-teman, pernah nggak sih kamu ngerasa harga-harga makin naik, gaji segitu-segitu aja, dan tiba-tiba banyak berita tentang ekonomi yang bikin kepala pening? Rasanya kayak ada sesuatu yang nggak beres, tapi kita nggak benar-benar paham apa yang terjadi. Apakah dunia lagi menuju krisis finansial besar? Apakah kita semua bakal kena dampaknya? Dan yang lebih penting, gimana cara kita nyiapin diri sebelum semuanya keburu terlambat? Sebelum kita bahas lebih jauh, tarik napas dulu. Ini bukan buat nakut-nakutin, tapi biar kita lebih sadar sama situasi yang mungkin bakal kita hadapi. Dunia keuangan itu sebenarnya kayak siklus, ada naik turunnya. Tapi, kalau kita lihat sejarah, setiap kali krisis besar terjadi, selalu ada tanda-tanda yang muncul sebelum badai benar-benar datang. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah tanda-tanda itu udah mulai kelihatan? Mari kita lihat satu persatu dengan cara yang simpel dan gak ribet. Bayangin aja kita lagi ngobrol santai sambil minum kopi, tapi topiknya serius. Karena mau gak mau, ini menyangkut hidup kita semua. Dulu, krisis finansial mungkin cuma dianggap sesuatu yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Kita mungkin pernah dengar soal krisis ekonomi 1998, 2008, atau bahkan yang lebih lama dari itu. Tapi, ketika krisis terjadi, efeknya nggak pilih-pilih. Mulai dari orang kantoran, pedagang kecil, sampai mereka yang ngerasa udah mapan pun bisa kena getahnya. Jadi, kalau ada yang mikir, urusan ekonomi itu buat orang-orang kaya aja, coba pikir lagi. Tanda-tanda krisis biasanya mulai dari sesuatu yang kelihatannya kecil. Tapi kalau digabungin jadi satu, hasilnya bisa bikin efek domino yang besar. Misalnya, inflasi yang nggak terkendali. Kalau kita perhatiin, harga kebutuhan pokok makin lama makin mahal. Bahkan, beberapa barang yang dulu murah, sekarang rasanya nggak masuk akal mahalnya. Bensin naik, listrik naik, harga makanan naik, tapi pendapatan kita nggak ngikutin. Ini tanda pertama yang sering jadi pemicu masalah besar. Lalu, coba lihat dunia bisnis. Banyak perusahaan besar yang tiba-tiba melakukan PHK massal. Startup yang dulu dianggap sukses, sekarang malah banyak yang tumbang. Investor mulai takut dan gak mau ambil risiko. Dan yang lebih mengkhawatirkan, bank-bank besar mulai berhati-hati dalam meminjamkan uang. Kalau bank aja mulai takut, artinya ada sesuatu yang gak beres. Yang lebih serem lagi, utang global makin menumpuk. Negara-negara besar punya utang yang jumlahnya udah gak masuk akal. Bahkan, beberapa negara udah ada yang mulai gagal bayar. Kalau satu negara besar aja jatuh, dampaknya bisa nyebar ke negara-negara lain, kayak efek kartu domino. Dan biasanya, kalau negara-negara besar mulai goyah, negara kecil kayak kita bisa kena imbasnya lebih dulu. Selain itu, coba perhatiin harga emas. Emas sering dianggap sebagai penyelamat saat ekonomi nggak stabil. Kalau harga emas naik drastis, itu artinya banyak orang mulai panik dan nyari tempat yang lebih aman buat nyimpen uangnya. Dan kalau kita lihat sekarang, harga emas mulai menunjukkan tren naik. Itu pertanda orang-orang udah mulai kehilangan kepercayaan sama sistem keuangan yang ada. Masalah lainnya datang dari dunia digital. Kripto yang dulu dianggap sebagai masa depan keuangan, sekarang malah banyak yang rontok. Banyak orang kehilangan uang gara-gara investasi yang ternyata nggak seaman yang dibayangkan. Pasar saham juga nggak kalah ngeri. Banyak saham yang nilainya turun drastis dalam waktu singkat. Ini pertanda kalau kepercayaan orang terhadap ekonomi mulai luntur. Terus, gimana dengan teknologi dan AI yang makin canggih? Banyak pekerjaan yang dulunya butuh manusia, sekarang mulai digantikan oleh mesin. Ini bikin banyak orang kehilangan pekerjaan tanpa ada persiapan yang cukup. Bayangin kalau tiba-tiba banyak profesi yang udah nggak dibutuhkan lagi. Mau kerja apa kalau semua udah diambil alih sama robot? Ini masalah besar yang sering diabaikan, padahal dampaknya ke finansial bakal sangat nyata. Tapi, bukan berarti kita cuma bisa pasrah. Justru, dengan ngerti tanda-tanda ini lebih awal, kita bisa nyiapin diri biar nggak kena dampaknya terlalu parah. Salah satu cara paling dasar adalah mulai belajar tentang diversifikasi keuangan. Jangan taruh semua uang di satu tempat. Kalau kita cuma ngandelin satu sumber penghasilan, saat krisis datang, kita bisa langsung keok. Selain itu, penting banget buat punya dana darurat.
Banyak orang ngira dana darurat itu nggak terlalu penting, sampai akhirnya mereka butuh dan nggak punya. Krisis finansial bisa bikin orang kehilangan pekerjaan dalam sekejap. Kalau nggak ada tabungan yang cukup, kita bakal kesulitan bertahan di masa-masa sulit. Dan yang nggak kalah penting, kita harus mulai bijak dalam berutang. Saat ekonomi lagi stabil, banyak orang tergoda buat ngambil kredit ini itu tanpa mikirin jangka panjang. Tapi, kalau krisis datang, bayar cicilan bisa jadi beban yang nggak tertahankan. Jadi, apakah kita sedang menuju krisis finansial global? Kalau lihat tanda-tandanya, bisa jadi iya. Tapi, ini bukan tentang ketakutan. Ini tentang kesiapan. Dunia keuangan itu selalu berputar. Ada masa naik, ada masa turun. Yang penting bukan seberapa besar badai yang datang, tapi seberapa siap kita menghadapinya. Jadi, setelah ngobrol panjang lebar, apa yang bisa kita simpulkan? Apakah dunia bakal menghadapi krisis besar? Mungkin iya, tapi yang lebih penting dari itu, kita sendiri siap atau enggak. Karena sejarah udah nunjukin, krisis itu datang silih berganti. Yang membedakan adalah siapa yang bisa bertahan dan siapa yang jatuh tanpa persiapan. Nggak ada yang bisa prediksi masa depan dengan pasti. Tapi satu hal yang jelas, semakin kita ngerti cara kerja dunia keuangan, semakin kecil kemungkinan kita jadi korban keadaan. Jadi, daripada panik, mending mulai bergerak. Cari ilmu, siapkan strategi, dan yang paling penting, jangan cuma mengandalkan nasib. Karena kalau kita nggak nyiapin diri dari sekarang, siapa yang bakal nolongin kita nanti? Pada akhirnya dunia terus berubah, begitu juga dengan ekonomi. Kadang stabil, kadang goyah, dan kadang, ya benar-benar kacau. Tapi di tengah ketidakpastian itu, satu hal yang pasti, kita nggak bisa selamanya jadi penonton. Banyak orang baru sadar setelah semuanya telanjur terjadi. Tapi kamu beda. Kamu udah punya wawasan lebih dulu. Dan itu berarti kamu punya kesempatan buat bersiap lebih awal, bikin keputusan yang lebih cerdas, dan yang paling penting, nggak cuma ngikut arus tanpa arah. Mungkin dunia finansial akan bergejolak, mungkin juga enggak. Tapi kalau suatu saat badai benar-benar datang, setidaknya kamu bukan orang yang berdiri di tengah hujan tanpa payung. Dan kalau ternyata badai itu nggak pernah datang, ya bagus. Yang jelas, kamu tetap lebih siap dari kebanyakan orang. Karena dalam hidup ini, yang bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling sigap membaca keadaan. Semoga obrolan ini bisa kasih kamu perspektif baru dan bikin kamu lebih siap menghadapi masa depan finansial yang nggak pasti. See you di next video.